Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizmi Al-Khawarizmi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan memaparkan mengenai tentang fungsi dan jenis uang. Kita langsung aja ke PPT. Kalian bisa lihat di PPT pada judul yang sudah saya share barusan ini, yaitu tentang fungsi dan jenis uang. Pertama di sini ada alat tukar. Alat tukar sendiri merupakan mempermudah pertukaran barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan alat tukar itu sendiri untuk mempermudah kita bertransaksi. Jika kita ingin membeli barang, pasti kita harus menukar sesuatu agar bisa mendapatkan barang yang ingin kita peroleh. Misal, istilahnya kalau zaman dulu itu disebut dengan barter, tukar menukar barang dengan uang. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus menukarnya dengan uang, seperti itu. Kemudian satuan hitung. Yang kedua, di sini fungsi dan jenis uang yang kedua yaitu satuan hitung. Di sini yaitu satuan hitung menentukan nilai barang dan jasa. Jadi kita bisa tahu kalkulasi mengenai perhitungan terkait dengan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, fungsi dan jenis uang yang ketiga yaitu menyimpan nilai. Memungkinkan individu menyimpan kekayaan untuk membeli barang atau jasa di masa depan gitu. Maksudnya gini, memungkinkan individu menyimpan kekayaan untuk membeli barang. Ya, istilahnya kalau kita membeli emas, nanti kalau kita jual di masa depan pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Dan itu biasanya sifatnya long term gain yang harus ditunggu untuk jangka panjang. Bisa juga cepat, bisa juga, tapi juga tergantung aset apa dulu yang kita beli. Apakah aset tersebut berpotensi menghasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada uang kuartal. Uang kuartal, apa itu uang kuartal? Uang kuartal sendiri di sini merupakan uang yang digunakan secara langsung dalam transaksi sehari-hari, seperti uang kertas dan uang logam. Ya kalian tahu sendirilah gitu. Uang kuartal di sini yang digunakan dalam sehari-hari. Yang contoh yang kita pegang uang kertas atau uang logam. Uang kertas ya uang yang kita belanjakan setiap hari gitu. Kayak uang rupiah gitu berupa logam, kayak uang 500-an, uang receh seperti itu. Kalau uang kertas, uang biasanya tuh ada kayak logo gitu misalnya. Ada kayak kalau mau tahu 1000 pasti ada di sana ada logo Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Itu terkait dengan uang kartal, uang yang digunakan dan dibelanjakan untuk kita dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada uang giral. Uang giral itu apa? Di sini merupakan uang giral. Di sini merupakan alat pembayaran dalam bentuk saldo rekening bank yang bisa digunakan melalui cek giro, kartu debit atau kartu kredit. Ya pasti kalian tahu sendiri ya. Di sini uang giral ya sebuah alat pembayaran digital gitu. Yang berbentuk seperti saldo rekening yang disimpan melalui smartphone kita. Kalau kalian punya buku tabungan dan nanti di sana juga ada m-banking lah istilahnya. Kalian kalau mau buka rekening pasti
pasti kalian bisa juga mengakses namanya m-banking. Dan di m-banking itu nanti ada saldo rekening kalian di sana tertera. Kalau kalian menabung pasti tercantum di m-banking tersebut. Gitu. Kayak di sini juga ada kartu debit gitu sih. Kartu debit uang berbasis uang digital juga sama seperti rekening. Gitu. Ada kartu kredit ya, kartu kredit itu kartu hutang. Bisa diberbelanjakan hanya di smartphone saja khusus gitu. Tidak bisa ditarik. Cuman hanya bisa diberbelanjakan saja gitu. Misal kita ingin membeli barang ya harus di smartphone kita gitu. Seperti itu kalau mengenai dengan kartu kredit. Kalau kartu debit yang barusan saya jelaskan mengenai kartu debit itu sendiri ya eh, yaitu kartu yang digunakan dalam bertransaksi bebas. Dimanapun, kapanpun kita ingin bertransaksi menggunakan kartu debit bisa. Di sana pasti di debit itu juga ada kayak apa sepertinya ada biasanya di kartu itu ada kan tulisan GPN, kemudian ada yang namanya Visa Mastercard. Kalau yang kalau yang GPN itu hanya bisa digunakan transaksi di Indonesia saja. Hanya digunakan di transaksi di dalam negeri saja. Sedangkan kalau kayak Visa, Mastercard itu bisa digunakan dalam bertransaksi di luar negeri. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir di sini ada uang digital. Apa itu uang digital? Ya sepertinya agak asing lagi lah. Ya pasti kalian di sini tahu mengenai dengan uang digital itu sendiri. Apa sih uang digital itu? Uang digital di sini merupakan uang yang berbentuk digital atau seperti dompet digital, e-wallet, transfer bank online hingga cryptocurrency. Misal. Ya uang digital lu uang yang digunakan dalam bertransaksi yang bisa digunakan untuk bertransaksi menggunakan smartphone kita gitu. Dan di seperti di sini seperti yang dijelaskan mengenai dengan uang digital itu sendiri, di sini bentuknya seperti dompet digital. Apa itu? E-wallet. E-wallet itu ya kayak dompet sepertinya sih. Kalau kalau istilahnya kalau dompet ya uang saku, uang yang kita bawa sehari-hari gitu. Nah, untuk menghindari dari itu, maka di sini ada yang namanya e-wallet. E-wallet itu fungsinya lebih lebih fleksibel, lebih mudah, lebih gampang eh, kita tidak usah megang melalui uang saku kita. Ya tujuannya supaya untuk mengantisipasi dari kehilangan gitu. Kalau HP hilang kan nanti kan kartunya kan semisal HP hilang nih. Kalau HP hilang yang pasti uang kita pasti bisa kembali gitu. Asal nanti kartunya bisa diblokir langsung melalui beberapa hari yang ada di yang terdekat di dekat kalian di rumah kalian misal gitu. Kalau kartunya sudah diblokir ya tidak mungkin bisa diambil lagi gitu, saldonya otomatis ketika login di e-wallet lagi pasti membutuhkan yang namanya OTP. Lah OTP itu dapat dari mana? Dapat dari nomor kalian. Kalau nomor kalian sudah diblokir, maka maka nomor tersebut tidak dapat bisa mengirimkan notif kembali. Jadi uang digital ini lebih aman, lebih efektif, lebih efisien untuk bagi kalangan kita anak para Gen Z yang khususnya yang hidup pada era di zaman sekarang ini. Hingga ada yang namanya cryptocurrency, yaitu kalau dijelaskan lebih lanjut mengenai dengan cryptocurrency ini panjang ceritanya ya. Ya mungkin sekilas aja sih. Cryptocurrency ini ruang lingkupnya sih luas gitu. Itu berbentuk uang digital juga. Ya di cryptocurrency kan banyak di sana nanti. Ada koin-koin lah misalnya. Koin yang bisa kita beli dan bisa digunakan untuk bertransaksi gitu. Ada contohnya ada Bitcoin, ada Ethereum, kemudian ada Polkadot, terus Doge,
kemudian BNB, Binance itu. Nah, koin-koin tersebut bisa digunakan untuk bertransaksi. Ya, sebenarnya itu juga nanti kedepannya mungkin di tahun 10 tahun ke depan ya pasti akan digunakan untuk bertransaksi juga gitu. Ada kegiatan kita sehari-hari pasti kedepannya pasti akan kita menggunakan juga menggunakan cryptocurrency seperti itu. Bentuknya seperti uang digital. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan barusan terkait dengan fungsi dan jenis uang. Ya, sebelumnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan, salah kata maupun salah tingkah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.